Tipu daya, muslihat, licik adalah sifat naluriah makhluk ini. Adu domba, fitnah, dan kemalangan adalah makanan yang selalu memuaskannya. Peperangan tiada akhir adalah konflik paling suci yang ia yakini. Memperbudak manusia tujuannya, zalim sifat aslinya. Middle Earth sekali lagi harus bersatu melawannya, sang pelayan Morgoth, The Dark Lord Sauron. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Jokastoy untuk nge-breakdown episode pertama series The Rings of the Power season kedua. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin channel Jokastoy dari season pertama 2 tahun yang lalu, teman-teman ya. The Rings of the Power ini juga salah satu karya fiksi series dari Amazon Prime yang aku suka banget selain House of the Dragon by HBO. Benar aku akui cerita ini tidak terlalu sama dengan versi novelnya, tetapi khusus aku sendiri ya, pribadi dari aku masih sangat-sangat bisa menikmati karena visualnya, sinematiknya, CGI-nya dari series The Rings of the Power ini benar-benar memanjakan mata kita ya teman-teman. Dan bagi kalian yang mau refresh lagi untuk tahu sebenarnya nanti di konflik season kedua ini ceritain tentang apa, boleh banget nonton video Jokastoy mengenai Rings of the Power ini. Yang mau cari-cari juga refresh lagi breakdown episode season sebelumnya, boleh scroll aja ya. Tinggal search The Rings of Power by Jokastoy. Di situ aku udah jelaskan mengenai asal-usul Sauron, penjelasan tentang The Stranger atau Wizard, Istar, dan yang lainnya. Lengkap banget ya guys. Sebelum itu bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Aku udah gak sabar nih. Here we go. Jadi episode pertama ini dibuka dengan flashback di awal-awal Second Age atau zaman era kedua, di mana tersisa di sini pasukan Orc, Adar, dan Sauron dengan bentuknya atau formnya yang berbeda karena dia bisa berubah bentuk ya guys. Awal-awal kekalahan mereka dan berhasil dikalahkannya Morgoth, sang dewa kegelapan. Ini ada sedikit flashback dari aku ya tentang apa yang terjadi. Jadi kan The Rings of the Power ini menceritakan Second Age, dan scene ini adalah awal-awal kekalahan mereka di First Age atau zaman era pertama. Sedangkan yang di The Lord of the Rings itu adalah Third Age atau zaman ketiga. Nah, bagi kalian yang nggak tahu kok bisa Morgoth ini mati atau bisa dikalahkan padahal dia ini dewa loh, dewa Valar. Ya karena pada waktu First Age itu peperangannya itu bersamaan dengan dewa-dewa Valar juga yang turun tangan. Dewa-dewa Valar ini dipimpin oleh dewa Manwë, di mana dewa Manwë ini adalah ketuanya, pemimpinnya dari dewa-dewi Valar, the King of the Winds, King of the Valar, dan merupakan suami dari Dewi Varda. Jadi masing-masing dewa-dewi ini terikat dalam suami istri gitu ya guys. Ada dewa Manwë, dewa Ulmo, dewa Aule, dewa Orome, dewa Namo, dewa Irmo, dewa Tulkas, Dewi Varda, Dewi Yavanna, Dewi Niena, Dewi Este, Dewi Faire, Dewi Vana, dan Dewi Nessa. Termasuklah si dewa jahat, dewa Morgoth itu, yang dimana para dewa-dewi ini bekerja sama untuk mengalahkan si dewa Morgoth, dewa jahat. Nah, yang baik-baik ini terkenal dengan The 14 Ainur atau 14 cahaya. Cahaya yang dibuat oleh Eru Ilúvatar atau Tuhan yang ada di semestanya Lord of the Rings ini. Jadi Eru Ilúvatar itu adalah Tuhan mereka yang menciptakan dewa-dewi Valar, termasuklah si dewa Morgoth atau Melkor, biasanya dikenal dewa kegelapan. Si Eru Ilúvatar atau Tuhan ini selain menciptakan dewa-dewi Valar, dia juga menciptakan bangsa mayar atau sejenis malaikat gitu. Yaitulah yang termasuk bangsa mayar si Sauron, Gandalf, Saruman, Radagast, dan juga nanti akan muncul di series ini The Blue Wizard. Itu mereka namanya bangsa mayar. Sampai sini udah paham ya. Bahkan si Balrog atau si iblis bertanduk api ini juga bangsa mayar sebenarnya. Yang diciptakan seharusnya mereka ini mengabdi kepada dewa-dewi Valar, tapi beberapa mereka mengabdi dan beberapanya malah membelot, termasuk si Sauron ini. Nah, seharusnya Sauron ini bangsa mayar yang harusnya mengabdi dengan dewa pandai besi Aule. Tapi si Sauron ini gak mau ngabdi kepada dewa Aule, dia malah ngabdi ke dewa Melkor atau Morgoth itu. Makanya dia jadi terkorupsi, jadi jahat. Jadi peperangan First Age atau zaman era pertama itu untuk mengalahkan si dewa Morgoth ini benar-benar gila-gilaan ya guys ya. Dari pasukan manusia, pasukan elf, dibantu lagi oleh dewa-dewi Valar. Nah, setelah berhasil menggabungkan kekuatan para dewa-dewi ini, berhasil memusnahkan dewa Morgoth
dan mengirimnya ke kehampaan, akhirnya dewa-dewi ini udah nggak campur tangan lagi dengan konflik yang terjadi di zaman kedua. Udah capek mereka guys ya, udah nggak mau ikut campur tangan lagi, udah habis kekuatannya karena mengalahkan Dewa Valar Morgott. Jadi peperangan di Second Age atau era kedua ini diberikan sepenuhnya kepada para manusia dan bangsa elf untuk mengalahkan si Sauron itu teman-teman ya, di zaman kedua. Makanya ini episode pertama dibuka dengan kekalahan mereka setelah Dewa Morgott itu mati. Jadi gitu ya teman-teman, sedikit informasi tentang kejadian First Age atau peperangan era pertama. Nanti aku buatkan di video yang lain aja ya, biar lebih detail. Bahkan di era pertama itulah terciptanya matahari di Arda ini setelah Morgott itu menghancurkan dan mengambil alih cahaya di Middle Earth. Aduh, pokoknya nanti kita buat aja deh video yang lain ya. Selepas musnahnya si Morgott atau Melkor ini dikirim ke kehampaan, baik Sauron dan pasukan Orc itu kehilangan tujuan mereka. Mereka kalah telak, kekuatan mereka pun melemah. Namun mereka masih berkumpul dan merencanakan rencana jahat berikutnya di awal era kedua. Jadi matinya si Morgott ini mengakhiri era pertama First Age dan membuka lembaran baru Second Age atau era kedua. Mereka memiliki markas di Forodwaith atau bagian utara di Arda atau di planet bumi ini guys. Markas Morgott Forodwaith ini pertama kali diciptakan ketika terjadi perang War of World atau The Great Battle, perang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi antara bangsa elf, bangsa manusia dan dewa-dewi Valar melawan Morgott. Aku pengen banget ngelihat Prime Video bisa ngebuat series ini First Age ya. Pasti keren banget bisa melihat dewa-dewi Valar menyerang Dewa Melkor. Wah, gila banget guys. Sauron pun memulai di sini pidatonya, mengajak para bangsa Orc dan di sana juga ada si Adar itu ya guys, untuk mengikutinya ke visi baru karena ini udah zaman era yang baru juga. Nah, jadi kan para bangsa Orc ini kehilangan tujuannya setelah kematian si Morgott itu. Mereka pun masih belum yakin untuk mengikuti Sauron apa enggak karena Sauron ini suka berbohong. Tetapi di sini Sauron kekuatannya masih tetap hebat ya teman-teman, dan ini adalah form atau bentuknya yang berbeda, wajahnya pun berbeda, diperankan oleh aktor yang berbeda pula. Sauron berkata bangsa Orc ini udah nggak ada pilihan lagi. Dewa-dewi Valar tidak akan mengampuni mereka karena sudah mengikuti Morgott. Mereka juga nggak akan diterima oleh bangsa elf. Manusia juga jijik dan takut melihat mereka semua. Jadi nggak ada pilihan selain mengikuti maunya si Sauron ini ya teman-teman. Salah satu Orc berusaha untuk membunuhnya, namun Sauron berhasil menepisnya. Sauron pun berteriak, hanya dialah satu-satunya jalan dan masa depan kalian semua. Di sini Sauron mengubah bentuk mukanya jadi mengerikan gitu. Jadi memang Sauron ini sebenarnya sebelum dia sampai ke bentuk terakhirnya di film Lord of the Rings yang bentukannya mata gitu dan memakai armor hitam, dia ini memang sering banget berubah-ubah bentuk dan paling sering itu berubah menjadi seorang elf ya guys ya, dengan kuping runcing dan rambut panjang gitu. Ia cuman sekali sih jadi manusia, yaitu si Halbrand itu. Adar pun langsung mengambil mahkota yang kemungkinan mahkota besinya si Morgott yang runcing itu dan seolah-olah ingin memahkotai si Sauron. Ia pun mengajak para bangsa Orc dengan bahasa peri, bahasa elf, memuji nama Sauron, Lord Sauron. Bukannya malah dimahkotai, malah ditusuknya si Sauron dengan mahkota itu oleh si Adar. Membuat Sauron pun terkejut dan ia malah diserang oleh bangsa Orc lain dan ditusuk secara beramai-ramai gitu ya badannya. Aku nggak tahu sih seberapa tahu orang ini tentang si Sauron yang sebenarnya adalah bangsa Maiar ya teman-teman. Kayaknya nggak ada yang tahu deh mereka. Karena percuma mau ditusuk berapa kali pun dia nggak akan pernah mati. Badan Sauron pun terbujur kaku, berlumuran darah bekas dari tusukan dan sayatan senjata para Orc dan si Adar itu. Mereka pun terdiam sejenak melihat apakah si Sauron sudah mati. Namun tiba-tiba mata dan mulut Sauron pun terbuka, cahaya putih biru bersinar sangat terang. Terjadi sebuah ledakan yang hebat banget, membuat Forodwaith dan semua wilayah utara terselimuti es abadi. Wah, padahal tadi Forodwaith itu walaupun di bagian utara masih ada tanaman, tumbuhan, dan air, tapi sekarang betul-betul full tertutup dengan es dan salju abadi. Bener-bener gila banget ya ini kekuatannya si Sauron ya teman-teman. Bahkan dalam keadaan yang mati, ia bisa meledakkan sebuah energi sihir dan melepaskan es abadi. Adar pun melihat jasad dari Sauron itu sudah nggak ada atau sudah hancur, tersisa bajunya saja teman-teman. Adar berkata bahwa kalian bebas anak-anakku, dan para Orc pun berteriak hidup Adar, hidup Adar. Jadi
kan Adar ini memang figur ayah dari bangsa Orc, teman-teman. Bangsa Orc ini kan diciptakan oleh Morgoth dari para elf atau peri yang terkorupsi. Maksud di sini kata Adar bebas itu terbebas dari semua sifat peperangan tiada akhirnya si Morgoth dan juga si Sauron ini, guys ya. Karena si Adar ini sebenarnya pengennya itu cuman ingin membuat suatu tempat yang aman dan bisa membuat hidup bangsa Orc dan dirinya sendiri dari para bangsa elf dan manusia gitu. Jadi sebenarnya simple sebenarnya kalau yang diinginkan si Adar. Kalau Sauron dan Morgoth itu kan cita-cita mereka itu ya untuk menguasai seluruh dunia dan memperbudak semua makhluk ya guys ya. Jadi agak sedikit beda visinya memang. Mereka tidak melihat bahwa aliran darah dari jasadnya si Sauron ini itu masuk ke sela-sela bebatuan dan menyatu gitu teman-teman ya, membuat sebuah entitas kehidupan yang baru gitu, yang ternyata itu merupakan dirinya lagi si Sauron yang terlahir kembali. Terlihat di sini tetesan darahnya itu menyatu membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Ya mungkin tahunan sih. Di sini juga nggak dijelaskan set alur tahunnya, tapi yang jelas ini akan tercipta selama setahunan gitulah. Nggak cepet dan nggak instan juga terlahirnya kembali si Sauron ini. Ada tikus yang mendekat, ia langsung mengambil badan si tikus itu dan masuk menjadi parasitnya si tikus. Apapun itu yang penting merupakan makhluk hidup, termasuk hewan juga, nggak harus manusia. Sumpah sih openingnya ini aku suka banget ya teman-teman ya. Apalagi ini CGI-nya kayak cacing-cacing hitam yang saling bergumpal dan menjalan seperti parasit yang mencari inangnya gitu siapapun di depannya. Termasuk tikus, hewan-hewan, belatung, kaki seribu, apapun itu. Wah, gumpalan hitam ini menunjukkan memang betapa hitam dan jahatnya diri dan jiwanya si Sauron. Gumpalan hitam ini pun akhirnya berhasil berbentuk seperti sebesar domba gitu dan keluar dari lubang bawah tanah menuju cahaya dan keluar. Gumpalan ini pun berjalan ngesot gitu ya teman-teman di salju dan berusaha untuk menunggu di tengah jalan. Kalau ada mangsa yang lewat, ternyata lewatlah sebuah kereta dengan seorang wanita. Disinilah langsung Sauron mengambil alih dan membunuh wanita itu masuk ke dalam badannya. Sauron pun berhasil mendapatkan tubuh manusia di sini teman-teman, lengkap ya. Ada kepala, kaki, tangan yang tadinya wujudnya gumpalan hitam seperti cacing itu sekarang sudah menjadi full manusia, dan ini adalah versi Halbrand yang masih muda. Terlihat wajahnya sangat gembira. Forward weight sudah tertutup dengan es abadi. Karena di sini Sauron sudah berubah menjadi Halbrand, kita panggil Sauron ini Halbrand aja. Halbrand pun di sini melanjutkan perjalanannya. Ia bertemu dengan sekelompok warga desa yang pergi dari kobaran api karena wilayah mereka diserang oleh bangsa Orc. Seorang kakek tua memperingati si Halbrand ini untuk tidak jalan ke arah situ karena di sana hanya ada kematian dan serangan bangsa Orc. Si kakek tua itu mengajak Halbrand untuk ikut dengannya mengendarai sebuah kapal untuk pergi ke wilayah di seberang yang katanya bisa memulai hidup baru dan lebih aman. Halbrand di sini melihat lambang keluarga kerajaan yang dipegang oleh si kakek tua ini. Ternyata si Halbrand mendapatkan lencana lambang kerajaan itu yang diyakini Galadriel bahwa si Halbrand ini adalah raja manusia adalah dari si kakek ini ya teman-teman. Jadi percakapan yang intens antara si kakek tua dan si Halbrand. Bagaimana si kakek tua ini berusaha untuk mengadvise si Halbrand ini menjadi orang yang baik. Tapi dalam perjalanan mereka di atas kapal malam hari, mereka nggak sadar bahwa mereka akan dibantai dan diserang oleh makhluk naga laut atau ular laut gitu. Di sini Halbrand pun langsung tenggelam. Monster ular laut itu berusaha untuk menyerang si Halbrand, tetapi mungkin karena ia tahu ini Sauron jadi nggak jadi ya teman-teman, malah berbalik lagi badannya. Halbrand pun selamat menggunakan sisa-sisa kayu dan terombang-ambing di lautan. Nah disinilah pertama kali ia bertemu dengan Galadriel ya teman-teman, dan melihat bahwa rencana jahatnya akan bisa mulus dengan bantuan si Galadriel ini. Scene pun berpindah di mana Galadriel berpacu kuda dan berlari dengan kudanya si Elrond, karena si Elrond berusaha membawa cincin-cincin itu dari Eregion ke Lindon, tempat si High King Gil-galad. Galadriel berusaha mengambil cincin-cincin itu tapi nggak bisa ya teman-teman. High King Gil-galad langsung memanggil si Galadriel ini dan bertanya tentang siapa itu Halbrand sebenarnya. Namun sebelumnya Galadriel sudah berkata bahwa Elrond itu membawa 3 cincin yang bisa menyelamatkan bangsa elf dan mengembalikan cahaya Valinor. Karena kan cincin-cincin itu seperti di season pertama kemarin, itu merupakan cincin yang ditempa langsung dengan batu mithril yang terkena cahaya Silmaril yang diberikan oleh Prince Durin kepada Elrond dari Khazad-dûm ya teman-teman. Dan juga ditempa langsung oleh Celebrimbor di Eregion the Elfensmith berbarengan dengan si Halbrand atau Sauron juga, yang memiliki kemampuan pandai besi atau menemukan
rempah crafting gitu. Karena kan seperti yang aku jelaskan di awal, sebenarnya Sauron inilah bangsa Maiar yang harusnya mengabdi kepada dewa Aule Pandai Besi. Karena memang dia ini memiliki kemampuan dalam menciptakan sesuatu, makanya dia hebat si Sauron ini. Sebelum akhirnya ia malah berpihak kepada dewa kegelapan Morgoth. Dengan mata yang berkaca-kaca dan menangis, dengan mata yang berkaca-kaca dan penuh rasa bersalah, Galadriel berkata bahwa Halbrand itu adalah Sauron. Ia berhasil menipu si Galadriel ini. Bukan berarti si Galadriel ingin menyembunyikan kebenaran ini dari Elrond dan High King Gil-galad. High King Gil-galad meminta Elrond memberikan 3 cincin itu. Namun Elrond berkata, cincin ini sudah terkontaminasi kekuatannya si Sauron, karena kan ikut dibuat berbarengan dengan Celebrimbor. Tapi Galadriel berkata bahwa cincin-cincin itu aman dan tidak tersentuh oleh si Sauron. Namun High King Gil-galad meminta cincin itu segera, karena daun terakhir, daun emas, akan gugur dan seluruh elf harus meninggalkan Lindon sebelum hal itu terjadi. High King Gil-galad di sini nggak ada pilihan lain ya. Ia harus mengambil resiko itu. Kalau benar Sauron sudah terlahir dan hidup kembali, maka ketika mereka meninggalkan Middle Earth, manusia akan diperbudak dan peperangan akan terjadi. Sedangkan daun emas terakhir itu akan segera gugur, membuat para elf ini nanti akan mati kalau lama-lama di Middle Earth. Jadi ada 2 hal yang harus High King Gil-galad ini pertahankan. Makanya ia mengambil resiko untuk melihat si 3 cincin itu apakah benar sudah terkorupsi atau enggak. Tetapi Elrond masih menolak ya teman-teman, tidak mau memberikan cincin itu. Sampai ia pun hampir disergap oleh pasukan tentara elf. Elrond pun langsung terjun ke bawah lautan untuk membawa kabur cincin-cincin itu. Scene pun berpindah ke Mordor, di mana Gunung Doom atau Mount Doom itu erupsi ya teman-teman, selalu erupsi. Di sini Adar memimpin pasukan orc untuk memperbudak orang-orang manusia yang dulunya tinggal di selatan di The Land of Mordor ini. Ternyata Halbrand datang di sini menawarkan dirinya dan berkata untuk membebaskan kaumnya atau orang-orang di selatan ini ya, para manusia ini, dengan imbalan menukar informasi mengenai seorang penyihir yang berkata ia mengetahui cara untuk memenangkan peperangan. Si Adar ini pun langsung curiga bahwa penyihir ini adalah Sauron. Akhirnya ia menuruti si Halbrand. Nggak tahu aja dia siapa Halbrand sebenarnya. Next scene pun berpindah ke karakter Istar, atau scene pun berpindah ke karakter kakek tua ini dan Nori, atau si kakek tua ini The Stranger atau Istar teman-teman, yang dimana mereka melakukan perjalanan ke Rhûn seperti melanjutkan di season pertama. Tapi di sini mereka kayaknya tersesat di tanah tandus, panas dan berbatuan ini, sampai si Stranger kakek tua ini berhalusinasi menyentuh sebuah tongkat yang seperti invisible gitu dan melihat sebuah penglihatan seorang penyihir wizard laki-laki berjanggut panjang. Nah, kemungkinan mereka berdua ini nantinya akan sama seperti di novel, yaitu Istar yang dikirim di Second Age, The Blue Wizard atau 2 penyihir biru yang dikirim di zaman era kedua ini. 2 Blue Wizard ini yang akan membantu para umat manusia mengalahkan Sauron, bernama Palando dan Alatar. Nah, antara Palando dan Alatar tuh mungkin mereka berdua ini ya guys ya, harusnya sih ya. Jadi nggak mungkin Gandalf kalau di Second Age. Gandalf itu dikirim bersamaan dengan Saruman dan Radagast itu di Third Age atau era zaman ketiga. Sesuai di novelnya nanti antara 2 orang ini ada salah satu yang terkorupsi jadi Dark Wizard, namun pada akhirnya dia tersadar lagi. Nah, kemungkinan si kakek yang berjanggut panjang hitam ini Blue Wizard yang terkorupsi menjadi Dark Wizard. Namun mereka berdua ini nggak sadar bahwa dari kejauhan ada yang mengawasi mereka lewat teropong gitu. Nori pun berkata bahwa ia sangat kelaparan dan butuh makan. Stranger ini dipaksa untuk menggunakan kekuatan sihirnya untuk bisa menimbulkan buah-buahan dari si pohon ini. Alih-alih buah-buahan, malah serangga-serangga yang muncul, dan ini membuat Nori senang karena serangga-serangga itu bisa jadi sate untuk makan mereka malam ini. Malam harinya mereka pun akhirnya makan ya, dan tetap melanjutkan perjalanan besoknya ke Rhûn. Namun dari kejauhan ternyata ada api atau cahaya yang mengikuti, dan mereka sadar bahwa ada yang mengikuti mereka berdua. Segera mereka langsung memadamkan api pada malam itu. Scene pun berpindah ke Mordor, di mana si Halbrand ini masih disekap di sini ya, dan disiksa oleh si kakek tua jahat ini. Ia tidak beri makan, bahkan ia hendak diserang oleh anjing yang sangat buas. Di sana monster yang malah seperti dikasih magic gitu ya, sihir kepada anjing ini membuat dia nurut. Ya karena kan Sauron ini sebenarnya kekuatannya hebat ya, tapi ya masih disembunyikan. Elrond pun ternyata masih selamat
setelah terjun ke air terjun dan pergi ke tempatnya si Círdan. Círdan ini salah satu elf atau peri yang sangat dituakan dan memiliki motivasi yang baik ya di kalangan bangsa elf. Di sini Galadriel berkata kepada High King Gil-galad, kemungkinan si Elrond ini pergi ke tempat si Círdan untuk membicarakan masalah cincin itu, apakah harus dimusnahkan atau enggak. Karena si Círdan ini bisa memusnahkan barang-barang seperti itu ya. Dia punya banyak ide cemerlang. Karena tujuan dari Elrond ini ialah untuk memusnahkan si cincin-cincin itu. Elrond pun meminta si Círdan untuk mengecek cincin-cincin ini. Círdan bisa merasakan kekuatan cincin itu dan mengetahui bahwa itu adalah buatan Celebrimbor. Tapi Elrond berkata Sauron ikutan dalam membuat cincin-cincin itu, takutnya terkorupsi. Namun Círdan masih terus mengobservasi ya, dan ia kayak memberikan sebuah ide bahwa ada sebuah teluk di dasar sebuah lautan, ini mana hanya Dewa Manwë lah yang tahu akhir dari teluk itu saking dalamnya. Nah kemungkinan kata Círdan bisa aja cincin ini dibuang ke dalam atau dasar teluk itu. Akhirnya Círdan membawa 3 cincin itu untuk membuangnya ke lautan ya, tanpa sepengetahuan Galadriel dan High King Gil-galad yang sudah datang ke tempatnya si Círdan untuk menangkap si Elrond ini, tapi terlambat. Cincinnya sudah dibawa oleh si Círdan guys. Menggunakan perahunya yang kecil, Círdan pun berlayar menuju lautan lepas, menuju ke teluk tersebut. Kakek tua Stranger ini bersama dengan Nori berusaha untuk menangkap orang yang mengikuti mereka, dan ternyata itulah si Poppy atau sahabatnya si Nori. Si Poppy ini membawa sebuah gulungan dari Sadok yang bisa membuat mereka tidak tersesat di tempat wilayah ini lagi dengan menggunakan rotasi arah-arah mata angin bintang serta lagu nyanyian dari para Harfoot ini. Si Poppy ini kayak random banget ya, muncul mengejar si Nori dan Stranger ini. Aku nggak tahu, mungkin si Poppy ini adalah salah satu penyihir yang menyamar, kita juga nggak tahu. Akhirnya sukses ya, Poppy, Nori, dan Stranger berhasil keluar dari tempat yang menyesatkan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Rhûn yang semakin dekat di depan mata mereka. Serta Stranger di sini melihat rotasi dan polarasi bintang yang memang menjadi tujuannya ke Rhûn. Círdan pun sudah sampai ya ke tempat teluk pembuangan itu. Ia sudah bersiap untuk membuang cincin-cincin itu ke dasar laut terdalam. Sesaat sebelum ia membuang cincin-cincin itu, ternyata perahu dia itu seperti ada yang nyenggol dengan air laut yang kuat, membuatnya menarik kembali cincin-cincin itu. Ini sepertinya Dewa Ulmo atau Dewa Laut memperingatkan Círdan untuk tidak membuang cincin-cincin itu. Círdan pun tahu pertanda dari Dewa Ulmo ini dan membuka bungkusan cincin itu dan melihat 3 cincin di tangannya. Kembali ke Mordor, terlihat di sini Halbrand pun terbangun dan Adar itu sedang memandangnya. Adar berkata dahulunya ia merupakan seorang elf dan dari kaumnya 13 orang itu dipilih untuk dapat keberkatan dari si Morgoth atau Dewa Kegelapan. Alih-alih dapat keberkatan, ia malah dapat kesengsaraan gitu. Tapi ternyata ia akhirnya melihat pelayan Morgoth yang setia yaitu Sauron menawarinya anggur dan minuman setelah mendapati rasa haus dan lapar tiada henti. Adar pun melihat pelayan Morgoth ini si Sauron dengan wajah yang tampan dan juga wajah yang indah gitu ya teman-teman. Ya namanya si Sauron, licik dan penuh tipu muslihat. Adar berkata ia sudah membebaskan rakyatnya si Halbrand ini atau orang-orang selatan tadi, dan ia meminta Halbrand untuk menceritakan tentang Sauron. Halbrand pun menawarkan perjanjian kepada si Adar, lepaskan dia maka ia akan membantu Adar mendapatkan kepercayaan kaum elf. Halbrand berencana untuk kembali ke Eregion untuk bertemu dengan si Celebrimbor ini. Akhirnya Adar setuju dengan rencananya si Halbrand ini. Halbrand pun pergi dan ia terasa senang lihat si monster anjing itu memakan si kakek tua manusia yang jahat itu. Para bangsa elf di sini pun menyanyikan lagu elf mereka tentang diri mereka kaum elf yang hendak meninggalkan Middle Earth ke Valinor karena daun emas mereka yang terakhir akan segera gugur. Karena kalau mereka nggak pergi, mereka akan pada mati ya kaum elf ini. Karena mereka pikir tadi cincin-cincinnya udah dibuang oleh si Círdan ya guys. Sebenarnya sangat sedih sekali hati Galadriel dan juga High King Gil-galad harus meninggalkan Middle Earth ketika Sauron sudah bangkit dan mengumpulkan pasukan orc memperbudak manusia. Tapi mau gimana lagi? Kalau nggak mereka mati para elf ini ya tanpa ada cahaya dari pohon emas mereka, cahaya Valinor itu. Cahaya Eldar sudah memudar, saatnya para elf ini untuk kembali ke The Undying Land Valinor. Kehidupan di Middle Earth ini sudah berakhir bagi kaum elf. Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Círdan di sini, yang ia sudah memakai salah satu cincin dari 3 cincin yang ia bawa. Ternyata belum dia buang ya cincin-cincin itu. Si Círdan ini memakai cincin Narya, The Ring of Fire atau berwarna merah, dan ia membawa 2 cincin lainnya yaitu Nenya
Nenya the Ring of Adamant berwarna putih, dan Vilya the Ring of Air yang berwarna biru. Ketika Haikyung Gil-galad memegang cincin Vilya dan Nenya, Elrond pun berteriak. Seketika cincin itu pun jatuh, dan cincin Nenya itu jatuh ke dekat si Galadriel dan ia langsung memakainya. Haikyung Gil-galad langsung memakai cincin Vilya atau yang berwarna biru ya teman-teman. Seketika ketiga cincin Elven Rings itu berhasil dipakai oleh elf yang worthy atau layak. Cahaya dari pohon Eldar kembali bersinar terang ya teman-teman. Cahaya Valinor sekali lagi menerangi bangsa elf di Middle Earth. Pohon bangsa elf ini yang tadinya mati dan membusuk akhirnya segar kembali dan hidup kembali, serta tumbuh lagi ada daunan emas mereka full cahaya Valinor. Akhirnya para elf ini senang ya teman-teman. Elrond pun dari sini terlihat senang. Namun ia melihat Galadriel yang seperti terobsesi dengan cincin itu, langsung seperti mengisyaratkan untuk memperingatkan Galadriel tentang Sauron sesungguhnya. Elrond pun pergi dari sana ya guys. Seketika cincin yang dipakai oleh Círdan, Haikyung Gil-galad serta Galadriel pun bersatu di sini. Nenya, Narya dan Vilya. Akhirnya 3 cincin Elven ini pun berhasil dipakai oleh para bangsa elf ya guys. Tinggal 7 cincin bangsa kurcaci dan 9 cincin untuk bangsa manusia gengs. Kembali ke Eregion the Elven Smith. Di sini Celebrimbor bersama dengan elf-elf lainnya itu sedang merencanakan pembuatan tempaan besi yang baru, dan mereka dikejutkan dengan kedatangan Halbrand. Awalnya Celebrimbor melihat Halbrand ini nggak mau menerima, tapi kayaknya dia diterima ya guys. Dan akhirnya episode 1 ini pun berakhir. Bener-bener ya, episode pertama dari season kedua The Rings of the Power ini banyak banget develop dan perkembangannya. Bagus banget dari segi dialognya, bagus banget dari segi CGI dan sinematiknya. Pokoknya lebih oke lah daripada season pertama ya. Ini pokoknya keren banget sih episode pertama guys. Apalagi nyanyian-nyanyian elfnya mengingatkan banget dengan film The Lord of the Rings. Dialog percakapan antar tokoh di sini juga lebih bagus skripnya ya daripada season yang pertama. Aku rasa showrunner dan writernya ini mengevaluasi dari kritikan orang banyak di season pertama kemarin, sehingga season kedua ini dapat rating yang bagus banget. Episode 1, episode 2, episode 3-nya di Rotten Tomatoes ya teman-teman. Pokoknya season kedua lebih bagus sih daripada season pertama. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk episode pertama dari The Rings of the Power season kedua. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.